Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, para jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita kembali membahas dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih seputar pembahasan muamalah terkait dengan bahasan riba. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bagi beberapa komoditas ribawi yang ini para ulama golongkan dari 6 komoditas itu dibagi menjadi 2 kelompok. 6 tersebut itu adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum halus, yang keempat gandum kasar, yang kelima itu kurma, yang keenam garam. Lalu dibagi 2 kelompok dari 6 tersebut, yang emas dan perak masuk dalam mata uang atau alat tukar menukar. Kemudian gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam masuk pada makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Masing-masing dari kelompok ini punya aturan sendiri. Jika ditukar itu sejenis emas dengan emas, maka punya 2 syarat. Harus tunai, kemudian jumlahnya harus sama. Harus tunai, kemudian jumlahnya harus sama. Namun kalau berbeda jenis tetapi masih dalam satu kelompok, yaitu emas ditukar dengan perak atau emas dengan mata uang, maka hanya ada satu syarat, yaitu harus ditukar yadan biyadin. Harus ditukar dengan cara tunai. Tidak boleh ada satupun yang terlambat. Nah, sekarang kita lihat hadis yang masih membicarakan juga tentang masalah riba. Sampai hadis nomor berapa kemarin? Dari riwayat siapa? Abu Sa'id sudah? Abu Sa'id dan Abu Hurairah? Jabir bin Abdullah? Fadhalah bin Ubaid? Kayaknya Fadhalah bin Ubaid ya. Hah? Itu sudah? Berarti sudahnya Samurah. Taib. Sekarang kita bahas jual beli hewan dengan hewan. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il haywan bil haywan nasi'atan. Nabi SAW itu melarang jual beli hewan dengan hewan secara tertunda. Nabi SAW itu melarang jual beli hewan dengan hewan secara tertunda. Kata Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh yang 5. Yang 5 berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai dan Ahmad. Kemudian disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnul Jarud. Kemudian hadis ini juga di bawahnya nomor 864
dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya anna Rasulullah SAW amarahu ayyujahiza jaishan fanafidatil ibilu fa amarahu ayyakhudha ala qalaisis sadaqah qal fa kuntu akhudhul ba'ir bil ba'ir ila ibilis sadaqah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mempersiapkan pasukan. Maka unta pun habis. Lalu beliau memerintahkan untuk mengambil sedekah pada qalais. Ia berkata, aku mengambil sedekah 1 ba'ir unta yang masih muda ditukar dengan 2 ba'ir untuk 1 unta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan perawinya adalah perawi yang thiqah. Nah, sekarang kita lihat penjelasan atau faedah dari 2 hadis tadi. Sebenarnya kemarin saya sudah singgung. Jual beli hewan dengan hewan. Barter hewan dengan hewan. Kemarin kalau kita rinci, kalau hewan ditukar dengan hewan masih boleh. Namun kalau hewan tersebut sudah jadi daging, maka kalau hewannya sejenis kambing dengan kambing, maka daging kambing ditukar dengan daging kambing. Tidak boleh kecuali harus memenuhi 2 syarat. 2 syaratnya apa? Sama tadi seperti emas dengan emas. Apa syaratnya? 1. Tunai yadan biyadin. 2. Mislan bimislin. Ditukar yang jumlahnya sama dengan yang jumlahnya sama. Berarti 1 kilo ditukar dengan 1 kilo tanpa memandang kualitas. Namun dari hadis ini, tadi kalau dari hadis yang pertama disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang. Dari Samurah bin Jundub itu dilarang menukar hewan dengan hewan secara tertunda. Nasiatan ini artinya tertunda. Yaitu maksudnya di sini adalah harus dalam majelis tadi langsung kita tukar atau taqabud. Ada kambing A, kita langsung tukar dengan kambing B. Namun sebenarnya melihat lagi pada pendapat yang lainnya, para ulama masih membolehkan secara mutlak hewan ditukar dengan hewan. Ya, hewan ditukar dengan hewan. Di sini masih dikatakan boleh. Karena mengingat juga hadis yang selanjutnya, coba lihat di hadis selanjutnya itu dikatakan ada di situ 1 unta. Ya, 1 ekor unta itu ditukar dengan bilba iraini ila ibilis sadaqah. Ditukar dengan 2. Ya, 1 ekor unta ditukar dengan 2. Maka Allah alam penjelasan yang tepat untuk masalah ini, kita kompromikan hadis tadi. Jadi yang dimaksudkan terlarang tadi adalah ketika daging sudah, hewan tadi sudah jadi daging, ditukar secara langsung daging dengan daging, maka harus ada 2 syarat. Yang pertama apa tadi? Tunai. Yang kedua jumlahnya harus sama. Namun kalau masih dalam bentuk hewan, hewan ditukar dengan hewan, ya hewan ditukar dengan hewan, di sini tidak pakai syarat, bebas. Kenapa kok hewan itu berbeda dengan daging? Kalau daging itu tadi seperti kita kelompokkan dalam 2 kelompok tadi, daging itu makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Kalau hewan, nanti masing-masing hewan itu berbeda-beda. Ketika jadi daging juga berbeda. Ya, maka perlakuan untuk hewan, penyikapan untuk hewan itu berbeda dengan daging.
Dan hewan nggak bisa dimakan hidup-hidup, ya kan? Yang kita maksud makanan tadi adalah kalau sudah jadi daging. Berarti kesimpulannya seperti rincian yang telah saya sebutkan kemarin. Lalu kita lihat lagi hadis 865. Ini tentang masalah jual beli aina dan sibuknya kita dengan dunia. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil aina." Jika kalian itu melakukan jual beli ainah. Ini tak akan sebutkan, saya akan sebutkan nanti penjelasannya. Wa akhastum asnabal baqar. Lalu kalian mengambil ekor unta, ekor sapi, artinya sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizar', dan kalian senang untuk bercocok tanam, artinya sibuk dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian itu meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dzullan, maka kalian akan dihinggapi kehinaan. La yanzi'uhu, kehinaan itu tidak akan lepas, tidak akan hilang. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai nantinya kalian kembali pada agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat Nafi darinya. Kemudian juga dalam sanadnya walaupun situ ada pembicaraan, dan diriwayatkan juga oleh Ahmad nahu min riwayat Atha, dari riwayat Atha, dan perawinya adalah perawi yang siqah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Qattan. Intinya di sini kesimpulannya punya penguat itu banyak sekali, dan kita anggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Berarti kesimpulannya dari hadis ini banyak pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, dilarang jual beli ainah. Apa yang dimaksud dengan jual beli ainah? Definisinya adalah bai'u sil'atin bisamanin muajjalin summa syira'uha bi aqalli minhu nakdan. Yang namanya jual beli ainah itu adalah seseorang menjual barang dengan pembayaran tertunda. Menjual barang dengan pembayaran tertunda. Lalu ia membelinya lagi. Ini sudah jual nih pada pembeli. Ya, lalu dia membelinya lagi dari pembeli yang sama dengan harga lebih rendah secara tunai. Dengan harga lebih rendah secara tunai. Contoh misalnya, jual motor second misalnya. Dia jual, nanti dibayar cicil, dibayar kredit, pokoknya totalnya 20 juta. Nah, dia jual pada si A 20 juta. Bayar 20 kali, nyicil setiap bayar 1 juta rupiah. Namun di tengah-tengah dari penyicilan tadi, dia beli lagi motor tersebut dari si A juga. Dengan harga dia minta, saya beli motor darimu, saya bayar cash langsung ini, saya bayar 15 juta. Motornya dia ambil lagi. Paham ini? Saya ulang. Ini ada motor, dia jual secara kredit, ya, 20 kali pembayaran, total 20 juta pada si A. Nah, motor sudah di si A ini. Baru 3 kali pembayaran misalnya, dia beli lagi motor tadi. Secara apa? Tunai.
dengan dia bayar langsung cash tunai 15 juta. Namun kan tadi si A itu masih punya utang pada dia, ya kan? Masih bayar lagi sampai nanti lunas 20 juta. Sedangkan motor tadi dia beli lagi kembali dengan harga 15 juta. Ada masalah di sini? Masalahnya apa? Masalahnya apa coba? Kan sebenarnya itu trik. Triknya bagaimana? Dia sejatinya itu meminjamkan uang 15 juta, namun suruh kembalikan 20 juta. Pinter kan? Pinter banget. Itulah namanya jual beli ainah. Ya, itu namanya jual beli ainah. Nah, ini yang dilarang dalam hadis. Itu tadi definisi dari mazhab Hambali dan juga definisi dari yang sudah ma'ruf di kalangan para sahabat. Kalau dia lakukan dengan pihak lain, sah-sah saja. Dia sudah nyicil nih ya, terus dia jual lagi pada pihak lain, cash gitu misalnya pada siapa. Ini dibeli sama si A, terus dia jual lagi pada si C. Dia jual berapapun terserah. Namun ini kepada pihak yang sama. Namun kalau sudah terjadi pelunasan sampai rampung tadi 20 kali pembayaran, dia beli lagi terserah. Sini nggak ada trik riba. Namun kalau tadi itu ada trik ribanya. Bermasalahnya di situ. Maka kesimpulannya ya tadi ya ainah tadi definisinya sudah. Jadi kesimpulannya yang kedua, jual beli inah adalah jual beli yang haram. Karena ada trik riba di dalamnya. Karena ada trik riba di dalamnya. Maka Bapak Ibu-ibu perlu pahami, pada zaman ini lebih canggih lagi, lebih pintar lagi. Itu baru di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi di zaman ini. Banyak nggak trik-trik riba zaman ini? Banyak atau tidak? Sudah tahu apa belum? Kalau nggak ngaji, nggak tahu. Kalau ngaji baru dia akan paham tadi itu. Oh, ini trik-triknya kayak gini. Mau saya kasih contoh? Aduh, nanti kena semuanya nih. Pulang nanti nangis-nangis kayaknya. Gak apa-apa? Punya motor kredit? Punya? Enggak? Oh, cash? Ya sudah kalau begitu, saya gak usah bahas. Itu gak apa dibahas kalau gitu. Contoh misalnya, kredit nih, datang ke dealer. Kan kita ketika mau beli nanti ditawarkan di sini. Mau harga cash tuh sekian, Pak. Nah, ini motor ini 18 juta. Namun kalau nyicil lebih dari 18 juta atau sama? Kenapa nggak mau sama? Kenapa nggak mau sama? Karena ada tambahan waktu. Andai Bapak Ibu-ibu ya belinya langsung ke dealer, terus untuk pembayarannya juga ke situ, nyicilnya juga di situ, aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Dia tetapkan dua harga, nggak masalah. Jadi kalau beli cash itu 18 juta, nanti nyicilnya itu dia tetapkan yang lebih, nggak masalah. Kalau transaksinya dengan dealer tadi. Namun ada nggak? Ada atau tidak? Ada? Oh, kalau ada itu saya beli motor kredit aja sekarang ini. Kalau dengan dealer langsung. Ada dengan apa kalau begitu? Bayarnya kemana? Leasing. Maka 18 juta tadi nanti ditawarkan pada leasing. Leasing itu langsung lunasi pada pihak dealer. Sedangkan jenengan nanti pelunasannya pada leasing tadi, nyicil-nyicil sampai misalnya 25 kali misalnya, sampai lunas nanti jadinya mungkin 25 juta ya bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu-ibu? Ada trik nggak di situ? Pertanyaan pertama. Leasing jual motor nggak?
Yang jual motor siapa? Dealer. Paham kan? Berarti leasing nggak jual barang. Yang jual barang siapa? Dealer tadi. Berarti nggak bisa di situ ya kita katakan leasing itu punya barang kemudian dia tetapkan harga tinggi terserah dia. Dia nggak punya barang. Maka ketika seperti itu berarti yang terjadi leasing itu mengutangkan uang kepada kita 18 juta disuruh cicil nanti sampai lunas 25 juta. Ada tambahan? Ada. Tambahannya berapa? 18 jadi 25. Banyak enggak? Banyak. Kok mau? Wallahu a'lam. Pokoknya sudah terjadi. Terus kalau sudah terjadi bagaimana kalau begitu? Riba atau tidak tadi? Riba atau tidak? Riba. Terus cara tobatnya gimana kalau gitu? Balikin motornya, enggak mau? Bagaimana coba tobatnya? Lunasi itu segera dan nanti itu motor dari milik bapak atau ibu, namun harus tobat kepada Allah karena telah menerjang transaksi riba. Itu trik sama dengan ina tadi. Ina itu trik di dalamnya. Ya, itu ada trik. Orang nggak bisa lihat langsung. Secara kasat mata nggak bisa lihat. Oh ini enggak. Itu harus dipahami. Oh transaksinya ini kayak gimana. Itu baru sudah paham. Nantinya kalau sudah paham seperti ini, oh dia bisa kelompokkan. Oh ini punya masalah di sini, punya masalah di sini, punya masalah di sini. Nah itulah yang dicela yang pertama. Terus yang kedua, yang ketiga, faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan celaan orang yang sibuk dengan dunia sampai meninggalkan agama. Orang yang sibuk dengan dunia sampai tinggalkan agama. Sibuk dengan dunia di sini apa? Kata Nabi SAW, wa aqastum asnabal baqar. Dia mengambil ekor sapi. Maksudnya sibuk dengan peternakan. Ya, ini kinaya, kata kiasan untuk orang yang sibuk dengan peternakan. Dia tinggalkan, gak mau ibadah, gak mikir untuk tambah ilmu, gak mikir untuk ngaji. Cuma sibuk dengan ternaknya saja. Kalau orang desa itu sibuk dengan pakan saja misalnya. Pagi cari pakan, sorenya juga demikian. Mau ngaji, oh nggak mau. Pokoknya demi sapinya saja. Terus waraditum bizar. Dan kalian itu ridho, senang dengan bertanam, bercocok tanam. Maksudnya adalah ini kinaya, kata kiasan untuk orang yang sibuk dengan pertanian. Kemudian disebutkan lagi di sini, wa taraktumul jihad, sedangkan kalian tinggalkan jihad. Ya, sedangkan kalian tinggalkan jihad. Ini jadi permisalan orang-orang yang meninggalkan agama. Disuruh ada kewajiban suatu waktu disuruh berjihad, dia enggan untuk berjihad. Ini saya akan jelaskan sedikit tentang ini. Namun intinya di sini faedah pentingnya, di sini adalah celaan untuk orang yang sibuk dengan dunia saja, tidak mau perhatikan ibadah, tidak mau perhatikan agamanya. Tidak mau nambah ilmu, nggak mau tolabul ilmi, nggak mau untuk berjuang, untuk belajar, nggak mau lepas dari kebodohan. Pingin seperti itu saja. Ini celaan. Namun kata Nabi SAW ini halus. Beliau ibaratkan dengan peternakan, dengan pertanian. Padahal kesibukan di dunia ini banyak sekali. Ya, ada peternakan, ada pertanian, ada perikanan, ada bisnis, ada usaha, macam-macam. Jadi kalau keseharian kita itu hanya mikir itu saja terus dalam benak. Gimana ini untungnya itu berapa, kemudian modalnya mutar bagaimana, terus seperti itu. Mau dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah ini yang dicela dalam hadis ini.
Apa akibatnya orang yang sibuk dengan dunia? Faedah berikutnya lagi, orang yang sibuk dengan dunia akan diberikan kehinaan dan kelemahan. Akan diberikan kehinaan dan kelemahan. Artinya tidak ada giroh lagi, tidak ada semangat lagi untuk beribadah, tidak ada semangat lagi untuk thalabul ilmi. Sama juga dengan anak-anak di kampus itu juga misalnya, cuma tahunya pentingnya itu belajar di kampus saja. Setelah dari kampus nggak mikir itu untuk ngaji, ya cuma mau mikir saja, saya mau jalan-jalan kemana ya nanti sore ya, akhir pekan, weekend, saya mau jalan kemana ya, mau naik gunung mana ya, saya mau pergi ke pantai mana ya. Gak mikir itu gimana ini, saya sholat saya sudah beres apa belum, saya sudah benar atau tidak bacaan Al-Quran saya sudah paham Al-Quran apa belum, saya sudah pelajari hadis apa belum. Kadar ilmu agama yang dia wajib miliki, dia gak pikirkan itu. Maka sama seperti ini, maka Allah akan memberikan kepadanya itu kehinaan, akan diberikan kelemahan, tidak ada semangat lagi untuk memperhatikan agama, sibuk dengan dunia terus seperti itu. Kemudian di sini disebutkan lagi jihad. Disebutkan lagi jihad. Jihad itu ada dua macam. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, perangilah orang kafir dan perangilah orang-orang munafik. Waghluz alaihim, bersikap keraslah kepada mereka. Ibnul Qayyim simpulkan dari sini, jihad berarti ada dua, jihad lawan orang kafir, yang kedua jihad lawan orang munafik. Jihad lawan orang kafir itu dengan menggunakan senjata, perang berarti. Namun itu cuma berlaku waktu tertentu saja, nggak setiap waktu, nggak seumur hidup. Kemudian ada yang kedua, jihad melawan orang munafik. Jihad melawan orang munafik itu cuma bisa dengan ilmu, nggak bisa dengan senjata. Karena orang munafik itu ngaku Islam lahiriahnya. Maka kalau dia berikan syubhat-syubhat, pemikiran yang rusak, maka cuma bisa dilawan dengan ilmu saja, nggak bisa dengan cara lain. Berarti jihad yang kedua di sini adalah yang dimaksud jihad dengan ilmu. Dan ini yang kedua ini berlaku setiap waktu. Dan ini berlaku setiap waktu. Ada sebuah hadis dalam kitab Sunan, namun para ulama mendoifkan hadis ini, dan tidak ada penguat juga untuk hadis ini. Namun maknanya sahih, maknanya itu benar. Sebagaimana penguatan dari ayat yang tadi disebutkan, yaitu Nabi SAW itu mengatakan, siapa yang menuntut ilmu, kemudian siapa yang menuntut ilmu, maka dia dikatakan berjihad sampai nantinya dia itu kembali. Dia dikatakan berjihad itu sampai nantinya dia itu kembali. Bahkan Ibnu Qayyim juga menukil perkataan, siapa saja yang tidak meyakini bahwasanya orang yang belajar agama itu lagi berjihad, maka otaknya mesti diperiksa. Ya, jalan pemikirannya itu mesti diperiksa. Dikarenakan harus diyakini bahwa orang yang belajar agama itu juga lagi berjihad. Dan juga ada perkataan-perkataan ulama semacam itu pula. Imam Ibnul Qayyim menyebut hal ini ketika beliau membahas keutamaan ilmu dan orang yang berilmu.
yaitu yang mau duduk dalam majelis ilmu, siapapun itu. Ya. Ini ketika beliau bahas panjang lebar, biasa lebih daripada 50 faedah, 50 manfaat, 50 keutamaan, lebih daripada itu yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mau belajar agama. Di antara yang tadi itu adalah bagian dari jihad. Maka siapa yang susah, siapa yang dapatkan kesusahan, motornya itu mogok, ya, kemudian dia nunggu lama dalam majelis ilmu, atau mungkin gak jadi pengajian, ya, pengajarnya nggak datang, sudah nunggu lama, semua dihitung jihad itu, dapat pahala itu. Maka nggak usah komentar-komentar banyak. Wah, ustadznya itu nggak datang, ini gimana sih? Udah, ustadznya nggak datang, kamu sudah dapat pahala juga. Nunggu, nggak ada itu nunggu itu yang dapat pahala kecuali nunggu majelis ilmu. Nunggu bola kok belum mulai dulu juga kick off-nya misalnya, nggak dapat pahala. Kok kick off-nya belum mulai juga ini, nggak dapat pahala itu. Nunggu dapat pahala itu cuma majelis ilmu. Kok nunggu ini kok belum datang-datang juga. Ini ustadznya gimana sih, 15 menit kok belum datang juga, 30 menit belum datang juga. Nggak jadi datang, sudah dapat pahala itu. Nggak jadi kick off tadi itu nggak dihitung pahala itu. Apalagi sampai tawuran, apalagi sampai mati, nggak dapat pahala. Ini nunggu bermenit-menit, berjuang, melakukan perjalanan. Mungkin ada yang sudah perjalanannya itu jauh, semuanya dihitung sampai nanti dia kembali. Hadis tadi itu maknanya yang tadi saya sebut jihad tadi. Orang yang berarti kita dapat artikan orang yang belajar ilmu agama dari dia pergi sampai dia kembali itu dicatat pahala semuanya. Termasuk dia duduk, ya, kakinya nggak bisa selonjor, ya, dalam keadaan capek nahan duduk tadi, ya. Ada yang bisa selonjor, ada yang enggak kan? Nah, nggak bisa sandaran, ya. Ketika kajian nggak dapat minum juga, tadi sudah minum di luar misalnya. Susah-susahnya banyak sekali, ya. Ngantuk-ngantukan lagi, tadi kerja seharian, dicatat semuanya itu, nggak sia-sia, ya. Nggak ada yang sia-sia di situ. Apalagi sampai ada yang, kalau ada yang mengorbankan apapun. Dulu ulama itu korbankan apapun itu, sampai sendal pun itu saja yang tersisa, ya. Dia jual apapun itu demi belajar, pergi kemanapun itu demi belajar. Waktunya habis semuanya untuk itu. Tinggalkan dunia. Untuk apa? Untuk jihad, nuntut ilmu. Kalau kita saat ini takut tinggalkan dunia, takut nanti mau makan apa, takut nanti sapinya bagaimana kalau punya sapi, ya. Takut nanti tokonya bagaimana, takut nanti warungnya bagaimana, ya. Kalau lama dulu tinggalkan itu, nggak peduli lagi, ya, demi belajar saja itu. Ada yang cuma waktunya cuma sebutuhnya saja. Syalbani itu cuma sebutunya saja dia kerja. Jadi orang yang jadi tukang reparasi jam. Di luar itu menelaah hadis. Ya, dia ketika buka pembelinya ramai ketika itu datang. Konsumennya ramai. Ya, sudah cukup seperti itu sudah. Setelah itu menelaah hadis lagi, datang ke perpustakaan, duduk di situ, buka buku. Sekadarnya saja. Kalau kita berjuang dari pagi, dari habis subuh, bukan dari pagi, dari habis subuh, balik itu maghrib, ya rizkinya kayak gitu-gitu saja. Tinggalkan dunia dapatnya pas-pasan. Ya, ini ulama tinggalkan dunia sudah. Konsumen ketika itu datangnya lebih banyak daripada tadi reparasi jamnya Syalbani itu lebih banyak daripada, ya, yang tukang yang lainnya yang perbaiki jam. Padahal dia cuma buka sewaktu-waktu saja. Mungkin tahu ini Syalbani orangnya jujur, yang memperhatikan waktu ibadah, memperhatikan sholat. Jadi orang senang datang ke situ. Dapat berkah itu dengan orang-orang soleh semacam tadi. Jadi waktunya penuh berkah. Kita berjuang mati-matian itu kalau untuk cari rezeki, nggak dapat juga, dapatnya pas-pasan. Dunia sudah nggak dapat, akhirat juga sudah nggak dapat. Itu namanya kehinaan itu diberikan pada kita karena terlalu sibuk dengan dunia, lupa untuk kewajiban-kewajiban. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan kita bisa mendapatkan keselamatan, kemenangan kalau kita mau kembali kepada agama kita.
Kuncinya itu kembali pada agama. Kunci utama untuk memperbaiki umat Indonesia itu kembali pada agama semuanya. Ya, mau bertauhid, tinggalkan syirik. Mau kembali ke masjid, hadiri sholat berjamaah. Mau jalankan hukum-hukum seperti tadi meninggalkan riba. Itu baru akan selamat. Namun kalau sibuk dengan dunia terus, sudah keinginan ada terus yang ada. Nggak akan dapat keselamatan. Maka Indonesia itu mau maju, itu bukan masalah pada pemimpinnya. Masalahnya itu individu masing-masing. Banyak yang ngeyel-ngeyelan itu untuk ibadah. Tauhidnya nggak beres, syiriknya banyak. Banyak nggak syirik di negeri kita? Banyak sekali. Syirik belum beres ya nggak akan makmur. Ya, belum lagi yang menerjang yang haram-haram lagi, tinggalkan sholat, masjidnya bagaimana, sampai riba, sampai yang lainnya. Terlalu kompleks permasalahan di negeri ini. Solusinya cuma satu, ayo kembali kepada agama. Itu jadi solusi yang paling ampuh. Tidak ada jalan yang lain. Jadi kesimpulannya yang terakhir, kalau dari penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan, hadis yang ada itu cuma celaan untuk orang yang sibuk dengan dunia. Namun masih dibolehkan untuk beternak, untuk bercocok tanam, itu masih dibolehkan. Dan juga untuk urusan-urusan dunia lainnya selama tidak melalaikan dari ibadah dan juga dari menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Hukum tukar tambah HP tipe rendah ke tipe yang lebih tinggi. Namun tipe yang lebih rendah menambah harus dengan menambahkan uang. Sekarang kembali ke permasalahan HP. HP itu komoditas ribawi atau bukan? Kan kemarin cuma dikelompokkan dua, mata uang atau alat tukar dan makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Jadi HP tidak masuk. Maka satu HP ditukar dengan dua HP masih boleh. Saya pernah dengar ini nazar yang terlarang. Jika saya lulus ujian, maka saya akan puasa 10 hari. Lantas bagaimanakah nazar yang halal? Nazar ini secara ucapan itu hukumnya makruh. Ketika dimulai diucapkan hukumnya makruh. Namun kalau sudah terlanjur diucapkan, hukumnya wajib ditunaikan. Ketika ditunaikan nazar tadi yang sudah dia ucapkan, maka nanti dia mendapatkan pujian. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yaitu pada ayat yufuna bin nazri. Mereka itu orang-orang beriman itu punya sifat menunaikan nazar. Jadi nazar yang sudah diucapkan ditunaikan. Namun ini namanya nazar bersyarat. Karena nazar itu ada dua macam, ada nazar bersyarat, ada nazar tanpa syarat. Pokoknya saya bernazar saya mau sholat malam terus misalnya sebulan ini. Ada syaratnya enggak ada. Pokoknya saya bernazar seperti itu saja. Bukan karena ini saya lulus ujian, bukan. Itu namanya nazar tanpa syarat, nazar mutlak. Namun ada nazar dengan syarat. Disebut dengan nazar muqayyad, dikaitkan dengan sesuatu. Nah, seperti yang disebutkan di sini, jika saya lolos ujian, maka saya akan puasa 10 hari. Ini namanya nazar yang dikaitkan dengan syarat. Kalau dari segi ucapan makruh. Kenapa? Nabi SAW katakan ini cuma keluar dari orang yang pelit. Kalau tidak lulus berarti dia tidak akan puasa 10 hari. Kalau lulus baru puasa. Sama, saya mau sedekah 1 juta rupiah untuk Masjid Asy-Syakur kalau anak saya lulus ujian. Kalau nggak lulus, nggak jadi sedekah. Padahal takmirnya sudah nunggu-nunggu ini, kapan ini kasihnya? Nggak dikasih-kasih, nggak lulus pak. Jadi nazarnya halal nggak? Kalau sudah diucapkan halal, bahkan disuruh tunaikan. Namun baiknya tidak seperti itu. Kalau mau cari solusi adalah pertama, kalau mau urusannya mudah untuk lulus tadi, perbanyak doa pada Allah saja. Kalau capaiannya tercapai, sudah sodako saja setelah itu, tanpa pakai nazar di awal. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita bekerja halal,
kepada orang fasik. Ibarat kita bekerja sebagai ART apa? Atau security di rumah. RT apa kalau gitu? Hah? ART. Oh, asisten rumah tangga atau security di rumah. Namun ini di rumah rentenir. Wah, nggak berkah hidupmu itu tinggal sama rentenir itu. Jadi nggak berkah. Kalau tadi dengan yang asisten yang lainnya sah-sah saja. Security untuk yang lainnya sah-sah saja. Namun untuk jenengan itu untuk rentenir. Rentenir itu orang yang banyak dapat doa jelek. Ya, kalau nggak percaya selalu aja itu orang-orang doakan jelek pada dia. Nggak pernah dapat doa baik itu. Iya nggak? Coba kalau dia nagih terus itu dipaksa-paksa nyewa apa? Debit collector misalnya, nyewa itu kan? Ya, yang algojo yang badannya preman-preman semua datang coba untuk nagih coba. Apa yang terjadi kalau ada orang yang nggak mampu coba untuk bayar utang tadi? Dia akan doakan jelek gitu. Wah, ini mudah-mudahan orang ini hartanya tuh nggak berkah, ini kayak gini seterusnya. Maka nggak akan pernah dapat doa baik. Maka yang pertama tobat dari rentenir tadi, kemudian kedua, kalau ditanya boleh nggak jadi asistennya, tidak boleh. Security-nya juga tidak boleh. Dukung dalam maksiat di situ. Bagaimana sikap makmum ketika khatib Jumatan membaca doa? Apakah makmum mengangkat tangan atau cukup aminkan saja? Makmum atau jamaah ketika itu bisa mengaminkan namun cukup lirik. Apakah angkat tangan? Wallahu a'lam, pendapat yang tepat tidak mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan itu cuma imam ketika berdoa, namun cuma isyarat dengan jari. Isyarat dengan jari telunjuk. Najiskah kotoran cicak, tokek, tikus? Kalau tikus najis. Tokek dan cicak ini satu kelompok, ya. Asalnya kotorannya najis, namun sebagian ulama itu menjadikan kotoran ini karena ini hewan yang berada di sekeliling kita, gitu, sulit dihindari. Sebagian memasukkan dalam kotoran yang ma'fu, dimaafkan. Ya, namun baiknya dibersihkan lebih aman kalau kotoran itu ada di sajadah, ada di lantai, dibersihkan lebih bagus. Bagaimana mengatasi keraguan-raguan? Ragu-ragu ini macam-macam ini bentuknya. Namun secara umum gini, syariat Islam itu memberikan kemudahan bagi kita. Siapa saja yang dapati ragu-ragu dan di situ ada yang yakin, disuruh pilih yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Dalam hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW itu mengatakan, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukanmu dan ambil yang yakin, yang tidak meragukanmu. Mertua anak kemarin hari Kamis menjual anak sapi dengan harga 9 juta dan transaksi uang sudah tunai. Namun yang jadi pertanyaan adalah si pembeli mengambil hari Senin tanpa memberi uang tambahan selama beberapa hari. Mertua anak memberi makan anak sapi tersebut. Bagaimana hukumnya Ustadz? Sah-sah saja. Seperti ini masih sah. Dia transaksinya Kamis, bayarnya Senin. Selama itu dia beri pakan, ya. Itu sah saja. Kemudian dijual ketika itu dibawa lagi. Ini namanya syarat tambahan saja dalam jual beli. Syarat tambahan dalam jual beli selama tidak merugikan masih dibolehkan. Bolehkah kita melaksanakan puasa Yaumul Bid hanya 2 hari karena 1 harinya ada halangan? Kalau ini tanggal berapa sekarang? 13 ya? Tanggal 14. Kalau misalnya 13-nya nggak bisa, 14-15 bisa. Maka yang terhitung Yaumul Bid cuma 14-15. Terus 13-nya bagaimana? Diganti hari yang lain bebas. Yang penting 1 bulan itu ada puasa 3 hari setiap bulannya. Kami sebagai penjual sembako, misal ada seseorang menjual beras jatah atau beras raskin yang dijual dengan harga lebih rendah dari beras bagus dan digunakan untuk membeli lagi beras bagus dengan harga yang lebih mahal. Adakah riba dalam transaksi tersebut? Kalau bagi penjual berasnya, ketika dia bawa beras raskin, catat itu. Ini beras ini kalau terjual harga sekian. Kemudian ketika dia ingin beli beras bagus,
maka dikonversikan saja. Oh, ini dapat uang sekian, nggak mesti langsung serahkan uangnya tadi. Yang penting sudah ada pencatatan. Pencatatan ini sudah pengganti dari uang yang diserahkan. Lalu setelah itu dia dapatkan beras yang bagus. Ya, jadi dengan adanya pencatatan ini, yang tadi terlarang adalah jika barternya langsung. Ya, jika barternya itu langsung. Namun kalau ada pencatatan seperti itu, ada nota misalnya jadi bukti, dia dapatkan uang sekian, baru nanti dapatkan beras yang bagus, tidak masalah untuk itu. Ya, sebagian ulama masih bolehkan dengan adanya pencatatan tadi sebagai bukti bahwasanya transaksinya sudah tunai. Ada beberapa perusahaan leasing yang menjual motor tarikan dari nasabah, macet, terus dijual lagi secara kredit. Hukumnya bagaimana, Ustadz? Tadi kredit macet. Yang jelas gini, kalau orang itu kredit, asalnya ketika transaksi utang piutang itu terjadi, maka motor sudah jadi milik orang yang berutang, walaupun belum selesai pelunasannya, sehingga tidak boleh diambil. Asalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, terus kalau dia jual lagi secara kredit, kalau di sini tidak melibatkan pihak ketiga, sah-sah saja untuk membeli. Artinya cuma dengan dia langsung. Mau nyicil boleh. Ya, mau nyicil boleh untuk transaksi tadi, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nabi dalam setiap khutbah Jumat selalu pakai bahasa Arab. Tapi sekarang banyak khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Apakah itu termasuk bid'ah? Yang benar bagaimana, Ustadz? Ya, cara beli kambing yang sah. Cara beli kambing yang sah, beli apa saja, beli saja boleh. Yang tadi yang kita permasalahkan cuma apa? Daging ditukar dengan daging. Adapun di sini khutbah Jumat dengan bahasa Arab itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masyarakatnya pakai bahasa Arab. Dan tujuan khutbah di sini adalah diambil nasihat, diamalkan nasihatnya. Kalau disampaikan dengan bahasa Arab di sekitar kita saat ini, akhirnya khutbah cuma jadi seremonial saja. Seremonial tanpa ada faedah apa-apa. Selesai dari situ, itu tadi apa-apa nih khotib tadi ini berkhutbah? Nggak ada yang paham. Nggak ada dapat nasihat-nasihat penting. Padahal nasihat penting bagi kaum muslimin itu, orang itu bisa dengar ceramah serius cuma ketika khutbah Jumat saja. Suruh ngaji nggak mau, ya datang tholabul ilmi setiap malam Selasa di sini nggak mau. Suruh khutbah Jumat mau dia. Berarti dia cuma mau 1 minggu sekali saja. Coba kalau pakai bahasa Arab terus apa faedahnya kalau begitu? Nggak ada translator, nggak ada nanti terjemahkan nanti setelah khutbah, nggak ada manfaat apa-apa. Cuma seremonial. Maka tentang khutbah pakai bahasa Arab atau tidak, para ulama beda pendapat. Pendapat yang terkuat, dan ini jadi pendapat juga dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i, boleh berkhutbah dengan bahasa masing-masing, tidak dengan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Kalau menjual motor kreditan bukan riba, apakah harus menunggu sampai cicilannya lunas? Tidak mesti menunggu. Yang penting nanti yang sebelumnya transaksinya dia selesaikan untuk kredit sebelumnya, yang sesudahnya juga dia transaksi dengan baik. Dalam 1-3 hari saya semangat dalam menghafal Al-Quran, akan tapi di hari keempat semangat saya menghafal Al-Quran menurun. Nah, motivasi apa agar selalu semangat dalam menghafal Al-Quran? Hafallah sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan. Kemudian yang kedua, mulai menghafal itu dari waktu subuh. Waktu subuh itu waktu menghafal yang paling bagus daripada waktu siang, waktu sore, ataupun waktu malam. Mau nasihat, saya mengikuti kajian yang melarang kajian dengan video. Selama kajian disampaikan baik, apakah diikuti ataukah tidak? Boleh-boleh saja mengikuti kajian lewat video. Bagaimana prosedur leasing atau lembaga keuangan untuk bisa meluncurkan kredit yang halal? Wallahu a'lam, saya belum dapat solusi untuk itu. Terus yang terakhir, bagaimana hukumnya memanfaatkan mobil, motor dan lain-lain hasil undian berhadiah dari bank konvensional yang melakukan praktek riba? Tidak ada perjanjian awal bahwa bank akan memberi hadiah, tetapi hal ini sudah menjadi agenda bahwa setiap periode bank mengadakan undian berhadiah. Taib. Ada banyak kemungkinan di sini. Satu, ini pemanfaatan dari sesuatu yang kita titipkan pada bank. Kita dapat keuntungan dari situ, maka ribanya dari sisi ini. Yang kedua, ini bisa jadi perjudian juga, karena bisa jadi hadiah yang ada ditarik itu dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari setiap tabungan dari nasabah.
Tidak semua dapat, maka ada unsur spekulasi di situ. Itulah yang menyebabkan ada kemungkinan judi juga di situ. Berarti ada dua kemungkinan riba. Kemungkinan yang kedua itu adalah perjudian. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir kami umumkan ya, mohon doanya di antara saudara kita itu ada yang meninggal dunia kemarin, jamaah rutin di masjid sini, hadir juga dengan teman-temannya rutin. Kemarin kecelakaan di Wonosari di perjalanan menuju kajian Ahad pagi sebenarnya, yang saya rutin di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Di tengah perjalanan di qadarullah kecelakaan, kemudian sudah disolatkan kemarin Ahad dan sudah dikuburkan juga. Mohon doa baiknya untuk Mas Aan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, rahmati dia dan juga menjaga keluarganya dan digantikan segalanya nanti dengan pergantian yang lebih baik, dan Allah Subhanahu masukkannya dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Dia termasuk orang yang rajin hadir thalabul ilmi, habis sholat subuh berangkat kajian lagi dengan teman-temannya menuju tempat kajian, meninggal di tengah perjalanan. Mudah-mudahan kita juga diberikan husnul khotimah dan diberikan keistiqomahan pula. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.